Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Surat Al-Kahfi ayat 102. Ayat 103. Surat Al-Kahfi ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum, katakanlah, maukah kalian kami beritahukan. Qul, katakanlah, hal nunabbi'ukum, maukah kalian kami beritahukan, bil aksarina, tentang orang-orang yang paling rugi, amalan, perbuatannya. Maukah kalian semua aku beritahu orang yang perbuatannya itu paling rugi? Jadi di akhirat nanti ada orang yang ruginya kecil, ada orang yang ruginya sedang, ada orang yang ruginya besar, ada orang yang paling rugi, ujung-ujungnya kerugian. Nah, ini diberitahu oleh Allah siapa mereka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk menjadi orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Allazina, mereka adalah orang-orang, dhalla yang tersesat, sa'yuhum usaha mereka, perbuatan mereka, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Jadi di dunia dia tersesat. Wahum, dan mereka itu yang sabuna, menyangka, annahum, bahwa mereka, yuhsinuna, orang-orang yang melakukan kebaikan, sun'an, perbuatannya. Tapi mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Jadi dia di dunia itu menyangka dirinya orang-orang yang berbuat baik, tetapi kata Allah dia tersesat di dalam kehidupan dunia. Artinya dia menyangka orang baik tapi masuk nerakanya Allah, na'udzubillah. Jadi ketika di akhirat nanti orang-orang tersebut baru menyadari bahwa yang dilakukannya itu keliru, bahwa yang dilakukannya itu adalah sesat, lalu dia masuk nerakanya Allah, na'udzubillah min dzalik. Itulah orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang beribadah tanpa ilmu. Jadi orang yang beribadah tanpa ilmu, dia menyangka, oh saya udah sholat, udah bagus, orang lihatannya tuh pada nggak sholat, saya udah hebat. Padahal sholatnya tanpa ilmu, lalu tidak diterima oleh Allah. Ketika tidak diterima oleh Allah, dianggap belum sholat, maka dia rugi perbuatannya, sangat rugi perbuatannya. Beda dengan orang yang nggak sholat, ketahuan saya nggak sholat, masuk neraka, kan ketahuan, meskipun jangan sampai. Nah, ini orang sholat tetapi menurut Allah tidak sholat, yaitu orang-orang yang tidak pakai ilmu di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah yang tanpa ilmu itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antaranya sholat, begitu juga ibadah-ibadah yang lain yang tanpa ilmu maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan di dalam sholat itu ada rukun, ada syarat, dia syaratnya kurang, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah, tidak dianggap sholat. Itu misalkan dia berwudu, wudunya
harusnya tangan sampai siku, dia kurang dari siku, menyangka udah beres urusannya, padahal penyebab wudhunya tidak sah, penyebab sholatnya tidak sah. Lalu dia sholat terus menerus, diulang-ulang sholat yang seperti itu. Nah, dia merasa sudah sholat, menurut Allah dia nggak sholat karena syaratnya kurang, taunya nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi ada syarat, ada rukun. Rukun itu misalkan adalah baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihahnya salah. Misalkan rukunya tidak tumakninah, sujudnya tidak tumakninah, itu pun rukun sholat. Rukun ditinggalkan tidak dianggap melakukan pekerjaan karena ada yang kurang. Beda dengan sunnah, nggak dikerjain, beres, masih tetap sah. Tapi kalau rukun tidak dikerjakan, menyebabkan perbuatan itu dianggap tidak sah. Tidak sah berarti dianggap tidak melakukan perbuatan tersebut. Nah, perbuatan itu diulang-ulang dari kecil sampai besar, terus menerus ibadah yang seperti itu tanpa mau belajar, lalu dia menganggap wah saya udah bagus. Nah, udah merasa udah bagus, lalu ketika di akhirat dia baru menyadari bahwa amal-amalnya itu ditolak oleh Allah lantaran tidak memiliki ilmu. Nah, inilah yang disebut dengan orang yang paling rugi perbuatannya. Maka jalan keluarnya adalah harus menuntut ilmu. Karena amal yang tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadi orang yang paling rugi di akhirat nanti karena amal-amalnya tersesat dan dia menyangka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadarusan kita kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yamallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astashfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahlin wa hayrati wa ya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.